Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Jaya Tama Putra dengan nomor WP 1901024022 dari kelas 2 PLN. Pada kali ini saya akan membahas jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Distribusi Teknik Listrik 2. Untuk soal pertama yaitu jelaskan apa yang kita ketahui tentang pertama yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk memakaikan tenaga, cahaya, ataupun aplikasi lainnya. Energi ini berasal dari besaran arus dan beda potensial yang dibangkitkan generator listrik. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Seperti contohnya sendiri yaitu listrik untuk industri dan perumahan yang dihasilkan dari pembangkit listrik, seperti PLTA, PLTB, PLTD diesel, PLTM, PLTS yaitu surya, PLTU, dan berbagai macam lainnya. Yang kedua yaitu apa yang kita ketahui tentang konsumsi energi listrik. Konsumsi energi listrik yaitu merupakan besarnya daya serap kilowatt energi pada beban listrik dalam satuan waktu atau jam. Untuk yang ketiga, apa yang kita ketahui tentang identifikasi konsumsi energi listrik. Identifikasi itu sendiri yaitu meneliti atau menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Sedangkan identifikasi pemakaian energi listrik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data, lalu mengumpulkannya sebagai data awal di dalam mengembangkan data dalam bentuk perkiraan pemakaian energi listrik ke depannya. Konsumsi energi listrik yang ditarik oleh peralatan listrik hanya mengidentifikasikan jumlah daya listrik yang telah digunakan oleh peralatan tersebut selama periode waktu tertentu. Ukuran energi listrik dalam satuan watt per jam menyatakan jumlah watt yang telah digunakan dalam satuan waktu tertentu. Selanjutnya yaitu apa yang kita ketahui tentang SAIDI dan SAIFI. SAIDI atau biasa disebut System Average Interruption Duration Index. Jadi kata kunci dari sini yaitu duration. Jadi SAIDI dapat disimbolkan yaitu indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian lama padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Dengan indeks ini, gambaran mengenai lama pemadaman rata-rata yang diakibatkan oleh gangguan pada bagian-bagian dari sistem dapat dievaluasi. Jadi dapat disimpulkan itu SAIDI rumusnya jumlah dari perkalian jam padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan. Berikutnya yaitu SAIFI, yaitu System Average Interruption Frequency Index. Jadi kata kunci di sini itu frekuensi. Jadi SAIFI adalah indeks keandalan yang merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Yaitu rumusnya SAIFI sama dengan jumlah dari perkalian frekuensi padam dan pelanggan padam per jumlah pelanggan. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Yang dimana yang pertama yaitu jelaskan langkah dalam menentukan identifikasi pemakaian energi listrik pada kondisi rumah masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan. Untuk konsumsi energi listrik di rumah masing-masing, pertama kita mengambil data pada hari Senin. Ini merupakan tabel data dari konsumsi pemakaian energi listrik rumah pada hari Senin. Pada kali ini kita akan mencari yaitu lama pemakaian jam perharinya, terus konsumsi energi kWh per harinya, dan konsumsi energi kilokalori per harinya, terus
harga per kWh di setiap harinya. Lanjutkan dengan biaya per harinya. Baiklah, contoh pertamanya yaitu di sini ada pada ruangan teras, yaitu lampu LED dengan 12 watt, dimana jumlahnya adalah 1 buah. Dan di sini untuk lama pemakaian jam per harinya dapat kita lihat pada di sini kita memakai selama 12 jam. Maka didapatkan konsumsi energinya dengan rumus daya beban dikali lama pemakaian, lama hidup dari lampu LED tadi dibagi 1000. Didapatkan di sini konsumsi energinya yaitu 0,144. Untuk mencari konsumsi energi kilokalori per harinya yaitu yang 124 ini, yaitu dengan cara kita ketahui di sini 1 kWh itu sama dengan 3600 kJ, dan untuk 1 joule sendiri yaitu 0,24 kalori. Jadi untuk mencari konsumsi energi ini dapat kita cari dengan perkalian dari konsumsi energi kWh per harinya tadi 0,144 dikali dengan 3600 dikali dengan 0,24 kalori, maka didapatkan hasilnya 1,24. Sedangkan untuk harga per harinya, harga kWh per harinya dapat kita cari dengan hasil tadi, yaitu hasil konsumsi energi kilokalori per harinya dikalikan dengan harga per kWh-nya, yaitu harga per kWh yaitu Rp1.450. Maka kita kalikan 124 dikali Rp1.450 didapatkan yaitu Rp209 per harinya. Nah, selanjutnya untuk menghitung biaya per harinya, yaitu kita menghitungnya secara per jam, dimana di sini ada 24 jam ya, 24 jam. Untuk pada jam 1 ini, untuk jam 1 ini didapatkan dari jumlah beban yang kita punya ini pada jam 1 kita jumlahkan, yaitu dari LED sampai lampu LED di paling bawah, yaitu kita jumlahkan semuanya, maka didapatkan di sini 212. Nah, untuk mendapatkan biaya per jamnya ini didapatkan dengan cara 212 ini dikali dengan harga per kWh tadi, yaitu di sini 1450. Maka dan dibagi 1000, maka 212 dikali Rp1.450 dibagi 1000, maka didapatkan hasilnya Rp307,40. Jam berikutnya sama, yaitu caranya sama, dan setelah itu kita jumlahkan didapatkan hasilnya yaitu Rp7.178,95. Hari selanjutnya yaitu sama, kita gunakan cara tersebut hingga hari Sabtu. Nah, di sini merupakan hasil rekapnya dari Senin sampai Sabtu. Di sini kita dapatkan total pemakaian energinya yaitu 29.000. Setelah kita rekap tadi total energi pemakaiannya 29.838 watt. Dan untuk total biaya yang kita dapatkan dari Senin sampai Sabtu yaitu Rp43.265,10. Perhitungan tagihan pemakaian listrik. Di sini kita contohkan pertama itu pada bulan April tahun 2021. Dimana dengan tarif R1M dengan daya 900 watt. Di sini pemakaian bulan sebelumnya LWBP-nya diketahui 55.523. Pemakaian beban LWBP-nya 55.678. Sehingga pemakaian KWH LWBP-nya 115 didapatkan dari perbandingan dari pemakaian sebelumnya dengan pemakaian beban sekarang. Di sini untuk mencari biaya pemakaian LWBP-nya itu dapat kita cari dengan pemakaian KWH tadi 100 LWBP 115 kita kali dengan 1352, maka hasilnya kita dapatkan biaya pemakaian LWBP-nya Rp155.480. Sedangkan untuk biaya BPJU yaitu sebesar 10% didapatkan dari biaya pemakaian LWBP, yang biaya pemakaian LWBP ini dikali 0,1, karena 10% dikali 0,1
Jadi didapatkan untuk biaya BPJU-nya yaitu Rp15.548. Untuk total tagihannya yaitu kita jumlahkan saja biaya pemakaian LWBP ditambah biaya BPJU yaitu menjadi Rp171.28. Untuk bulan selanjutnya itu pun dengan cara yang sama. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian nomor 2, yang bagian yang kedua, yaitu uraikan langkah-langkah di dalam menghitung kapasitas trafo pasang dalam sesuai tugas yang diberikan. Ini kita ketahui ini merupakan single line dari diagram jaringan gaduh distribusi. Di sini kita dapat lihat ini adalah trafo 1 yang terhubung ke di sini ada gedung administrasi, gedung labor mekanik, elektro dan lain-lainnya. Pertama kita contohkan untuk gedung administrasi, yaitu kapasitas bebannya diketahui 98. Dari diketahui di 1,73 yaitu dan juga 380 itu dayanya, dikali dengan 0,85 itu cosp-nya, itu dikali arus yaitu 175 ampere, dan setelah dikali kita bagi dengan 1000, maka didapatkan kapasitas bebannya 98. Nah, untuk pola pemakaian bebannya sendiri, nah kita contohkan di sini yaitu dari jam 00 sampai jam 6. Di sini yaitu sebesar 3% di total 100% beban yang tersedia. Nah, untuk di sini yaitu sebesar 18. Ini didapatkan dari di sini kapasitas beban 98 kita kalikan dengan 3%. Lanjut itu kita kalikan dengan 6, yaitu pemakaian 6 jam, maka didapatkan hasilnya yaitu 18. Begitu juga untuk selanjutnya pada jam-jam berikutnya dengan cara yang sama. Sedangkan di sini ada total KWH. Total KWH ini tinggal kita jumlahkan dari jam 00 sampai jam 00 lagi, yaitu selama 1 hari kita jumlahkan, didapatkan 605 KWH. Sedangkan untuk tagihannya sendiri yaitu didapatkan dari kita kalikan yaitu tarif yang diberikan oleh pihak PLN, kita kalikan dengan total KWH kita tadi yang kita jumlahkan tadi, maka didapatkan tagihannya 801.688 rupiah. Kan untuk genset untuk kilokalori sendiri kita dapatkan dari total KWH dikalikan dengan kalori 1 KWH, kita dapatkan itu pada jumlah ini 520.247 kilokalori. Sedangkan untuk HSD dari genset kita dapatkan dari perkalian dari kilokalori ini dikalikan dengan kilokalori yang HSD, maka didapatkan hasilnya yaitu 74. Sedangkan untuk tagihan didapatkan dari HSD yang kita tahu tadi dikalikan dengan harga per HSD, itu sebesar harga HSD pasnya sebesar 7.725 rupiah, maka kita dapatkan harga per HSD nya yaitu sebesar 574.130 rupiah. Untuk selanjutnya untuk Rayman Max individu kita dapatkan dengan cara maksimum di sini yaitu pada jam 1 siang sampai jam 4 sore, yaitu sebesar 90%. Nah, di sini total bebannya itu 264. Kita bagi dengan jam pengoperasiannya, maka didapatkan hasilnya yaitu 88. Untuk Rayman Max kelompoknya itu didapatkan dari pola pemakaian beban selama 1 hari itu 24 jam, maka yaitu dari jam 00 sampai jam 24.
kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan 24 jam, maka didapatkan dengan demand max kelompoknya ada sebesar 25. Selanjutnya faktor diversitas, dimana untuk rumusnya yaitu demand maksimum individu dibagi dengan demand max kelompok, maka didapatkan ini hasilnya 3,50. Untuk demand faktor yaitu berbanding terbalik dengan faktor diversitas, yaitu max kelompok dibagi dengan demand max individu, maka hasilnya yaitu 0,2961. Untuk selanjutnya load factor, kita ketahui di sini sama dengan demand factor. Jadi intinya untuk load factor sama dengan demand factor, cuman pada tabel ini yaitu kita bulatkan di demand faktornya, cuman sebenarnya untuk hasilnya caranya itu sama. Selanjutnya yaitu ELF, rumusnya yaitu 0,3 dikali LF ditambah 0,7 dikali dengan LF. Maka kita dapatkan hasilnya sebesar di sini kita lanjutkan dengan mencari SID. Kita lihat di sini untuk gedung administrasinya. Untuk di sini kita lihat di tabel ini yang padam kita tandai dengan warna merah. Jadi untuk SID, mencari SID-nya di sini kita ketahui untuk daripada jam 00 sampai jam 6, lama pemakainya yaitu 6 jam. Nah, di sini kita lihat jumlah berapa kali pemadamannya itu 2 kali, maka 6 dikali 2 yaitu 12. Dan begitu pun sampai ke bawah, kita lihat di sini lama pemakainya dikali dengan berapa lama jam padamnya sampai ke bawah. Dan setelah itu kita bagi dengan jumlah konsumen di sini yaitu 7. Maka kita dapatkan hasil SID-nya yaitu 5,14. Nah, untuk mencari SIFI ini kita lihat, kita jumlahkan di sini total jam padamnya. Di sini yang ditandai dengan warna merah yaitu sebanyak di sini berhitung sebanyak 15. Jadi 15 kali padam 15 jam. Kita bagi dengan jumlah konsumennya yaitu 7. Maka didapatkan SIFI-nya sebesar 2,14 untuk gedung administrasi. Nah, untuk gedung yang lainnya seperti kita lihat, untuk gedung yang lainnya pada labor mekanik, gedung elektro, gedung sipil, fasilitas umum hingga PKM. Untuk mencari yang tadi dilakukan dengan cara yang sama hingga mencari SIFI-nya tadi sampai di SIFI. Untuk gedung-gedung yang lainnya digunakan dengan cara yang sama. Nah, mungkin sekian untuk soal nomor 2 yang bagian 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 di bagian 3, yaitu uraikan langkah-langkah untuk menentukan SIFI. Nah, ini merupakan tabel laporan SIFI kumulatif penyulang yang ada pada UNAN, gedung F UNAN tahun 2018 sampai 2020. Di sini diketahui jumlah pelanggan per penyulang, halaman padam per jam, tiap jam per jam, jumlah pelanggan padam, jumlah kali pelanggan padam, serta SIFI-nya. Jadi kita mencari SIFI di sini. Pada tahun 2018 ini jumlah per penyulangnya 2417, lama padamnya 23,08 per jamnya, dan jam dikali pelanggan padam yaitu sebesar 68.679,15.
Sedangkan jumlah pelanggan padam yaitu 76.261. Nah, pada tahun 2018 ini untuk mencari SID-nya yaitu kita dapatkan dari perkalian antara untuk SID-nya itu pembagian dari jumlah pelanggan per penyulang yaitu sebesar 2.417. Selanjutnya pada sisi tabel ini kita mencari SID. Kita contohkan pada tahun 2018 untuk mencari SID itu sendiri, yaitu dengan rumus di sini jam kali pelanggan padamnya itu sebesar 68.679,15 kita bagi dengan jumlah pelanggan per penyulang yaitu sebesar 2.417, maka didapatkanlah nilai SID-nya di sini yaitu sebesar 28,42. Selanjutnya untuk mencari SIFI yaitu dengan cara pembagian jumlah pelanggan padam itu sebesar 76.261 kita bagi dengan jumlah pelanggan per penyulang yaitu sebanyak 2.417, maka didapatkanlah SIFI-nya sebesar 31,55. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya 2019, 2020 dan selanjutnya untuk mencari SID dan SIFI-nya kita gunakan cara yang sama. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2 bagian yang keempatnya, yaitu jelaskan langkah-langkah perhitungan di dalam menentukan kapasitas beban existing. Di sini merupakan gardu induk distribusi. Pada kali ini kita akan mengambil data dari di sini yang pada bagian ini yaitu trafo 1, trafo 2, trafo 3, trafo 4 dan trafo 5. Nah, di sini kita lihat merupakan denah dari perencanaan pemasangan jaringan tegangan menengah 20 kV. Ini merupakan denahnya. Ini merupakan daftar panjang pengantar per span. Untuk di sini kita ambil aja satu contoh untuk trafo 1 dengan kapasitas 200 kVA dengan tegangan 20 kV. Di sini kita lihat jarak tiang pertama yaitu dari GTR1 ke T01. Yang kita ketahui di sini dengan tipe konstruksinya TM14 dan TM02. Yang kita ketahui tadi itu GTR1 ya. GTR1 sendiri kita lihat pada jenah yaitu di sini diketahui yaitu tiang awal yaitu dengan jenis TM14. Sedangkan untuk T01 di sini untuk tipenya yaitu tipe konstruksinya TM02. Selanjutnya di sini ada span yaitu atau jarak gawang atau jarak antar tiang. Untuk jarak tiang dari GTR1 ke T01 kita ketahui yaitu jaraknya 50 meter. Untuk KH-nya, untuk KH yaitu kemampuan antar arus yaitu sebesar 31,39. Selanjutnya yaitu lempang pengantar yang digunakan 50 SGMM. Selanjutnya untuk berat pengantar sebesar 0,135 kg per meter. Untuk SAG
SGAG atau toleransi kabel dalam pemasangan kabel, itu kita ketahui di sini 1,20 meter, dimana dengan rumus 10% dikali dengan tinggi tiang. Selanjutnya panjang pengantar dicari dengan cara panjang span ditambah perkalian dari 8. Kita ulangi untuk panjang pengantar, yaitu rumusnya yaitu perkalian dari 8 dikali SAG tadi, yaitu SAG tadi yang kita ketahui, dan dikali lagi dengan tinggi tiang TM, yaitu sebesar 12 meter. Lalu kita kuadratkan dan dibagi dengan 3 dikali panjang prespan, maka dapatkanlah hasilnya sebesar 61,05920 meter sirkuit. Selanjutnya untuk gaya horizontal, didapatkan dari perkalian massa pengantar H-nya dikali dengan gaya gravitasi dikali dengan span. Diketahui untuk di bawah itu massa pengantarnya, yaitu di sebesar ini, maka kita dapatkan gaya horizontalnya sebesar ini, 66,15 deka-newton. Selanjutnya untuk kekuatan tiang itu sendiri kita dapatkan dengan cara gaya horizontal tadi yang telah kita dapatkan dikali dengan sin dari 270 dikurang dengan di sini kita ketahui itu sudut jatuh kawat, sudut jatuh kawat 30 derajat. Jadi tadi gaya horizontalnya 66,5 dikali sin 270 dikurang 30 derajat, didapatkanlah kekuatan tiangnya 62,54. Untuk tiang yang digunakan yaitu TM12 300. Nah, untuk selanjutnya untuk tiang yang lainnya sampai ke bawah, yaitu menggunakan untuk mencari jarak tiang, untuk mencari berat pengantar, SAG pengantar tiang, gaya horizontal, kekuatan tiang untuk sampai ke bawah, yaitu dengan cara yang sama. Lanjutkan, di sini ada tabel pertama, itu pola pemakaian beban dari trafo. Kita ambil contoh beban pertama, itu pada waktu dari jam 24 malam sampai jam 8 pagi, yaitu selama 8 jam. Untuk persentase yaitu penggunaan atau pemakaian yang kita pakai dari 100%, yaitu pada diketahui peraturan ini presentasinya sebesar 24%. Untuk bebannya yaitu 136,24 kita dapatkan dengan cara perkalian daya per konsumen dikali jumlah konsumen dikali efisiensi. Jadi kita dapat 1300 dikali 131 dikali 0,8,
maka didapatkan 136,24 kW. Untuk beban total yaitu didapatkan dengan cara beban tadi yang 136,24 dikali dengan persentase 24%, maka dia dapatkan hasilnya 32,6976. Untuk konsumsi terdapatkan dengan cara perkalian beban total dikali lama pemakaiannya, yaitu 8 jam, maka didapatkan konsumsinya sebesar 261,58. Dan begitu juga untuk sampai ke bawah, itu tiap waktunya menggunakan cara yang sama. Di sini kita dapatkan beban totalnya 461,8264 kW. Dan ini total konsumsinya 1302,45 kWh. Untuk mencari beban ini dapat kita cari dengan jumlah kWh ini 1302,45 dibagi dengan 24, itu jumlah waktunya 24 jam. Nah, selanjutnya di sini kita ketahui ada data daya trafo, daya per konsumen, jumlah konsumen. Nah, di sini juga ada arus DC 20 kV. Untuk mencari arus kita ketahui yaitu rumusnya mengalihkan akar 3 dikali tegangan dikali cos pi per daya, yaitu 200 kVA dayanya. Untuk mencari kilowattnya sendiri itu kita kalikan dari daya trafo dikali cos pi nya, maka 170 dapatnya kilowatt. Dan untuk beban trafo selanjutnya yaitu kita menggunakan cara yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide identifikasi energi listrik jaringan distribusi penyulang A existing. Yang tercontohkan pada trafo 1 diketahui bebannya 200 kVA, jumlah konsumen 131, dan ini faktor bebannya terdapatkan dari total konsumsi energi listrik. Di sini total konsumsi energi listriknya yaitu sebesar 1302,45 kWh. Kita bagi dengan beban puncak yang terjadi pada pukul 2 siang sampai jam 3 siang selama 1 jam, yaitu bebannya sebesar 136,24. Bebannya itu 122,616. Maka didapatkanlah faktor bebannya dikali 24 jam nantinya, maka didapatkan 44,25%. Untuk faktor diversitasnya di sini kita ketahui rumusnya, yaitu rumus dari faktor diversitas yaitu jumlah demand max dari tiap kelompok dibagi dengan demand max dari gabungan kelompok. Jadi kita dapatkan hasilnya 2,459 2,459, dimana tadi
jumlah demand max dari tiap kelompoknya, kita dapatkan ini ini, dan demand max dari gabungan kelompoknya. Ini, maka dapatkan hasilnya sebesar 2,459. Untuk lossesnya itu 2% dari data ini. Selanjutnya daya serap konsumen. Daya serap konsumen dapat dicari dengan total konsumsi energi listrik per 24, yaitu 24-nya total jam. Di sini total konsumsi energi listriknya 1302,55 kWh, itu kita dapatkan persentasenya ini. Sedangkan daya serap konsumen kilowattnya, untuk tadi itu mencari daya serap konsumen per kW, sedangkan untuk mencari daya serap konsumen persentasenya, itu hasil ini kita bagi dengan pada ini 170 kW, maka baru didapatkan hasilnya daya serap konsumen persennya 31,92. Sedangkan untuk spanding inverse-nya di sini sebesar 115,73. Untuk yang lainnya kita menggunakan cara yang sama untuk mencari daya serap konsumen kilowatt dan spanding difference-nya. Selanjutnya untuk Imax dapat kita cari dengan yaitu daya serap konsumen kilowattnya, yaitu 383,5 yang telah kita jumlahkan. Totalnya kita bagi dengan perkalian dari kita bagi dengan akar 3 cos pi dan daya perkalian dari itu, maka kita dapatkan hasilnya 12,8 ampere. Sedangkan untuk EFL ini dapat dari dengan jumlah beban ini dikali daya jumlah beban ini dibagi daya ini dikali akar 3, maka dia dapatkan 31,75. Untuk KHA sendiri dapat kita cari dengan hasil EFL ini kita kali dengan 125%, maka didapatkan 39,69. Kita lanjutkan ke nomor 2 yang bagian 5-nya, yaitu jelaskan langkah-langkah di dalam menghitung konsumsi energi pada tugas perhitungan konsumsi energi. Di sini kita dapat melihat sebuah tabel, yaitu tabel data beban metode distribusi. Di sini ada waktu, beban total, dan KWH dalam sehari. Di sini ada dari waktu pertama, itu dari waktu 24 jam sampai pukul 24 sampai jam 8. Bebannya yaitu 40 diketahui, maka beban totalnya tetap 40. Sedangkan untuk KWH dalam seharinya 40 dikali 8, maka mengapa dari dikali 8, yaitu lama waktunya dari jam 24 sampai jam 8 yaitu 8 jam. Kata 40 kita kali 8 sebanyak 320. Selanjutnya yaitu jam 8 sampai jam 12. Diketahui ini beban yang bekerja pada saat itu yaitu 60 dan ditambah 210, maka beban totalnya kita tambahkan 60 dan 210 itu 270. Sedangkan untuk KWH dalam seharinya
yaitu 270, itu beban total dikali lama waktunya, yaitu 4 jam, dari jam 8 sampai jam 12, yaitu 4 jam, maka hasilnya 1080. Begitu juga dengan seterusnya. Maka setelah didapatkan KWH nya, yaitu kita jumlahkan menjadi 3460. Di sini kita lihat untuk mencari FB diketahui rumusnya itu KWH yang dibangkitkan dalam T dibagi dengan maksimum dikali T. FB sama dengan, kita ketahui tadi kita jumlahkan KWH dalam seharinya, kita jumlahkan, itu dapatkan hasilnya 3460 dibagi dengan 300, yaitu beban total maksimumnya 300 pada pukul 12 sampai 14, yaitu 300 kW, kita kali 24, yaitu pengoperasiannya selama 24 jam, maka sama dengan 0,48 dikali 100% sama hasilnya 48%. Nah, di sini merupakan lebih jelasnya, yaitu beban A tadi, beban B tadi, beban C. Di sini KWH seharinya jumlahnya 300. Di sini juga kita mencari FD-nya. Untuk FD-nya yaitu diketahui beban A 180, beban B 210 kW, dan beban C 40 kW. Maka untuk mencari FD-nya yaitu kita jumlahkan beban A, beban B, beban C, yaitu 180 kW, 210 kW tambah 40 kW. Kita bagi dengan 300, yaitu beban maksimumnya, maka kita dapatkan FD sebesar 1,4. Sedangkan untuk besar kapasitas trafo di gardu yaitu 300 kW, kita bagi 300 kW kita bagi dengan 0,85, yaitu hasilnya 352 kV ampere. Ini merupakan tabel grafik dari beban A tadi, pengoperasian dari waktu ke waktu. Nah, mungkin sekian hasil jawaban dari nomor 2. Mungkin sekian jawaban hasil UAS pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.